Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Saya cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait al-ustaz Ujang Qasasi beserta seluruh keluarga besarnya, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, sehingga hati kita menggerakkan kedua langkah kaki kita untuk duduk di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Majlis tempat yang menjadi tempat turunnya rahmat, tempat yang menjadi tempat turunnya maghfirat, tempat yang menjadi tempat turunnya hidayah, tempat yang menjadi tempat turunnya kasih sayang, tempat yang menjadi tempat turunnya pengampunan, tempat yang dimana hamba-hamba yang duduk di dalamnya menjadi hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang dimana majlis-majlis perkumpulan-perkumpulan seperti pada malam hari ini, majlis ta'lim, majlis zikir, perkumpulan-perkumpulan seperti inilah yang merupakan perkumpulan baginda Nabi besar Muhammad. Perkumpulan seperti pada malam hari ini, inilah warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Nabi besar Muhammad, beliau tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, uang, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, para ulama, para kiai, para asatid. Beliau-beliau adalah para pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu waktu Abu Hurairah pergi ke pasar. Abu Hurairah berkata kepada orang-orang yang ada di pasar, "Wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad." Orang-orang yang punya toko menutup tokonya, yang berdagang menghentikan dagangnya, mereka pergi berbondong-bondong ke masjid untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Ketika sampai di masjid, mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, mana katamu sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad? Tetapi kami tidak melihat dibagikan pakaian Nabi, atau sedang dibagikan harta peninggalan Nabi, atau benda-benda milik Nabi Muhammad. Tetapi yang ada hanyalah halaqah-halaqah lingkaran orang-orang yang sedang menuntut ilmu ya Allah. Sekelompok orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah." Kata Abu Hurairah, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, itulah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga kita duduk pada malam hari ini di ini majlis, kita duduk di sini untuk mendapatkan bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Nah, setelah kita mendapatkan warisan Nabi Muhammad, apakah ada warisan yang lebih mulia? Apakah ada warisan yang lebih utama? Apakah ada warisan yang lebih bernilai? Apakah ada warisan yang lebih berharga? Apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada warisan yang lebih mahal, tidak ada warisan yang lebih berharga, tidak ada warisan yang lebih bernilai selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di ini majlis yang dimana Rasulullah berwasiat kepada Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan
khairun laka min itqi alfi raqabah. Rasulullah bersabda, wahai Ibn Mas'ud, engkau duduk di majlis ilmu sesaat, engkau duduk di majlis ilmu sekejap, engkau duduk di majlis ilmu la tamassu qalaman, engkau tidak memegang pena, wala taktubu harfan, engkau tidak menulis walaupun cuma satu huruf, cuma duduk saja di majlis ilmu. Ente gak megang pena, ente gak nulis, ente gak megang pulpen, ente gak bawa buku, cuma duduk di majlis ilmu. Itu lebih utama, itu lebih mulia, itu lebih baik, itu lebih bagus bagimu daripada engkau menyedekahkan, daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Saudara-saudara, memerdekakan 1 orang budak, keutamaannya kelak di akhirat seluruh jawarih, seluruh anggota tubuhnya akan merdeka dari api nerakanya Allah. Maka bagaimana kalau memerdekakan 1000 orang budak, sedangkan duduk di majlis seperti pada malam hari ini lebih utama dan lebih mulia daripada memerdekakan 1000 orang budak. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inna Allaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi ini sejengkal tanah pun yang lebih mulia daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sara aliman fa ka'annama zarani, man safaha aliman fa ka'annama safahani, faman jalasa aliman, barang siapa yang duduk bersama orang alim, duduk berkumpul bersama para ulama, duduk berkumpul bersama para ustaz, duduk berkumpul bersama para kiai di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis sholawat, di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, di mushola-mushola, duduk berkumpul bersama orang alim, faka'annama jalasani fid dunya, maka seakan-akan orang yang duduk dengan orang alim itu, siapa orang duduk dengan orang alim, seakan-akan dia duduk denganku di dunia. Faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, dan barang siapa yang duduk dengan di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Saudara-saudara, jikalau kalian ingin tahu seberapa dekat kelak di akhirat kalian dengan Rasulullah, seberapa dekat jarak jauh atau dekatnya kalian di akhirat dengan Nabi Muhammad, kedua mata kalian beruntung atau tidaknya dengan bisa melihat wajah Nabi Muhammad, itu tergantung di dunia seberapa dekat jarak jauh atau dekatnya kalian dengan majlis-majlis seperti ini, seberapa dekat atau jauhnya kalian dengan para pewaris Nabi Muhammad, dengan para penyambung lidah Nabi Muhammad, dengan para penerus perjuangan Nabi Muhammad. Jikalau di dunia engkau dekat dengan majlis ilmu, dekat dengan majlis taklim, dekat dengan majlis zikir, dekat dengan majlis sholawat, dekat dengan para ulama, dekat dengan para ustaz, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, dipastikan di akhirat engkau pun akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tetapi kalau di dunia langkahan kakimu tertahan untuk hadir melangkah di majlis-majlis ilmu, lidahmu kering daripada berzikir, daripada membaca tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid dan sholawat, kedua matamu tidak engkau gunakan untuk memandang wajah orang-orang yang wajahnya tidak pernah sepi dari cahaya Allah, yaitu para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib. Engkau tidak dekat dengan beliau-beliau di dunia, engkau jauh dari beliau-beliau, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi di akhirat itu menurut kadar kedekatan atau jauhnya engkau di dunia dari majlis-majlis seperti pada malam hari ini. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan jangan pernah jauh dari ulama, jangan pernah jauh dari para ustaz, jangan pernah jauh dari para kiai, jangan pernah jauh dari para habaib. Minimal kita memiliki kecintaan sebagaimana dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah engkau semua orang yang berilmu, jadilah engkau orang yang mengerti agama. Saya nggak bisa jadi orang berilmu, engkau tidak bisa jadi orang berilmu. Kun muta'alliman, jadilah penuntut ilmu, jadilah santri, jadilah orang yang menuntut, yang mencari ilmu agama. Saya nggak bisa jadi santri, habis saya nggak bisa jadi santri, saya nggak bisa jadi orang yang menuntut ilmu, tidak bisa. Kun mustalihan, jadilah engkau pendengar, pendengar ilmu, pendengar nasihat, pendengar hikmah-hikmah ulama, pendengar mutiara-mutiara hikmah para ulama. Tidak bisa juga, nggak punya waktu. Kun muhibban, jadilah engkau pecinta,
pecinta para ulama, pecinta ilmu, pecinta para ustadz, pecinta para kiai, pecinta para habaib. Itu adalah pilihan terakhir bagimu. Jadi ulama nggak bisa, jadi santri nggak bisa, jadi pendengar nggak bisa. Minimal engkau memiliki kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik gal muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Pecinta suatu kaum akan dikumpulkan dengan kaum yang ia cintai. Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan orang yang ia cintai. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, suatu golongan, suatu kelompok, maka ia sama, maka ia serupa dengan kaum tersebut, dengan kelompok tersebut. Jika di dunia engkau dekat dengan ulama, mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh, maka dipastikan di akhirat engkau akan berkumpul dengan beliau-beliau para ulama dan orang-orang saleh. Tetapi kalau di dunia engkau jauh dari ulama, jauh dari orang saleh, jauh dari para kiai, jauh dari para habaib, di akhirat engkau pun akan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad dan akan jauh dari ulama dan orang-orang saleh. Saudara-saudara, berpegang teguhlah engkau kepada beliau-beliau, cintai beliau-beliau. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahibul ratib, beliau berkata, mahabbatuhum fardi. Mencintai beliau-beliau para ulama, mencintai orang saleh fardi, itu adalah suatu kewajiban bagiku. Mencintai para ulama, mencintai orang-orang soleh adalah kewajiban bagiku. Engkau ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, maka cintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Imam Ghazali radhiyallahu anhu, mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang mencintai itu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakan para ulama, muliakan orang-orang saleh, akrimul ulama fa innahum indallahil kurama. Muliakan para ulama, muliakan orang-orang berilmu, karena beliau-beliau adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man akrama aliman faqad akramani, faman akramani faqad akramallah, faman akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sama seperti dia memuliakan aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang memuliakan aku, maka seperti dia memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para habaib, apalagi para anak cucu Rasulullah. Jangan pernah engkau jauh dari para habaib. Saudara-saudara, di akhir zaman, sekarang akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, perbuatan maksiat merajalela, perbuatan maksiat, kesesatan, kemungkaran, kezaliman, ketidakadilan merajalela di mana-mana, kerusakan di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana, perzinahan di mana-mana, perbuatan dosa terpampang di depan mata, tidak lagi bersiri. Orang-orang berbuat dosa tidak lagi sembunyi-sembunyi, tetapi fil alaniyah, terang-terangan di tempat-tempat yang ramai. Nah, engkau ingin selamat dari kerusakan-kerusakan, engkau ingin selamat dari fitnah, engkau ingin selamat dari kemungkaran, engkau ingin selamat dari kezaliman, maka satu, harus pilihannya hanya satu, tidak ada pilihan yang lain. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ahli baiti kasafinatin Nuh, keluargaku, anak cucuku bagaikan perahu Nabi Allah Nuh. Siapa yang naik selamat, yang tidak naik tidak akan pernah selamat. Di zaman Nabi Allah Nuh, Allah berikan banjir bandang. Yang selamat hanyalah orang-orang yang menaiki perahu Nabi Allah Nuh. Binatang-binatang yang menaiki perahu Nabi Allah Nuh, manusia-manusia yang menaiki perahu Nabi Allah Nuh, hanya itulah golongan-golongan yang selamat. Siapa yang nggak naik, nggak selamat. Bahkan anak Nabi Allah Nuh sendiri, Kan'an, tidak selamat karena tidak mau naik perahu Nabi Allah Nuh. Nah, banjir bandang di zaman Nabi Allah Nuh, di zaman ini diumpamakan sebagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi. Itu adalah banjir bandang di zaman Nabi Allah Nuh. Di zaman sekarang, banjir bandang yang diumpamakan kerusakan, fitnah, kemaksiatan di mana-mana. Engkau pengen selamat, ikuti para habaib. Ikuti para habaib, ikuti para anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai beliau-beliau tanpa membeda-bedakan. Cintai baik Habib yang tegas atau Habib yang lembut, Habib yang bodoh atau Habib yang pintar, Habib yang masyhur atau Habib yang khumul atau yang masyhur. Cintai beliau-beliau semua karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul, hum itrati khuliqu min tinati fawailun lil mukadzibina bi fadlihim.
Man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan barang siapa yang membenci mereka, Allah akan benci kepadanya. Jangan sampai ada dalam hatimu rasa tidak suka atau rasa benci kepada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul, man abghadana ahlal bait hasyarahu Allah yaumal qiyamah yahudiyan. Kila in shama wa shalla, qala in shama wa shalla. Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa yang membenci kami, barang siapa yang membenci ahlul bait, barang siapa yang membenci keluarga Rasulullah, barang siapa yang membenci anak cucu Rasulullah, maka di akhirat Allah bangkitkan menjadi golongan orang-orang Yahudi. Kemudian ada yang bertanya, Rasulullah, insya-Allah sholat, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, insya-Allah sholat, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalian mau sholat, sujud sampai dahi kalian hancur. Kalian puasa sampai badan kalian kurus tinggal tulang. Kalian mau sedekah sampai harta kalian habis. Kalian mau haji puluhan kali. Tapi kalau mati dalam keadaan membenci ahlul bait, membenci anak cucu Rasulullah, dipastikan di akhirat engkau akan dikumpulkan menjadi orang-orang Yahudi. Maktub baina fakhidai Ais bin rahmatillah. Orang-orang yang benci kepada anak cucu Rasulullah, akhirat ya antara kedua dahinya akan tertulis kalimat Ais bin rahmatillah, orang-orang yang terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikuti beliau-beliau, orang-orang soleh, para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib. Tinggalkan urusan-urusan yang membuat engkau jauh dari Allah. Tinggalkan perkara-perkara yang memutuskan hubunganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuba liman kana tarkud dunya qabla an taraddah wa bana qabrahu qabla an yadkhulah wa arda rabbahu qabla an yalqah. Tuba, sungguh beruntung, sungguh berbahagia, sungguh bergembira, sungguh bagus, sungguh utama, sungguh beruntung bagi siapa? Bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Saudara-saudara, dunia dimaksudkan di sini adalah syai'ul la yusilu bil akhirah. Sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akhirat, itu adalah dunia. Tinggalkan dunia, tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perkara-perkara apapun yang menjauhkan hubunganmu dengan Allah. Tinggalkan perkara apapun, urusan apapun yang dimana perkara itu, urusan itu, sesuatu itu bisa memutuskan hubunganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan harta ini. Jikalau pangkat menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pangkat tersebut. Jikalau jabatan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan jabatan tersebut. Jikalau pekerjaan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pekerjaan tersebut. Kita orang-orang zaman sekarang terlena dengan dunia, tertipu dengan dunia, tertipu dengan kejayaan dunia, tertipu dengan kemakmuran dunia, tertipu dengan perkara-perkara duniawi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi, siang, sore, malam kita sibuk cari uang. Pagi, siang, sore, malam sibuk cari syuhra, sibuk cari ketenaran. Pagi, siang, sore, malam kita sibuk dengan urusan-urusan dunia, sehingga kita lupa kepada yang memberikan kita nyawa, kepada yang memberikan kita jiwa, kepada yang memberikan kita ruh, kepada yang memberikan kita kehidupan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah pantas engkau lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah subhanahu wa ta'ala? Kita orang-orang sekarang lebih rela kehilangan Allah karena pangkat daripada kehilangan pangkat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih rela kehilangan Allah karena jabatan daripada kehilangan jabatan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan dunia, tinggalkan perkara-perkara yang membuat engkau lupa kepada Allah, yang memutuskan hubunganmu dengan Allah. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkanmu. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum mati. Saudara-saudara, tinggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajha. Segala sesuatu, zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah, akan hancur, akan tiada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa kecuali Allah. Segala yang berjiwa, segala yang bernyawa pasti akan mati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua, saudara-saudara. Syarat mati tidak harus sakit. Berapa banyak
orang-orang di sekeliling kita. Mereka masih muda, tapi mereka mati. Mereka sehat tidak sakit, tapi mereka mati. Itu menjadi bukti bahwasanya kematian datang tanpa pemberitahuan. Kita semua pasti akan mati. Oleh karenanya persiapkan amal-amal sebelum kematian datang kepada kita. Beribadahlah engkau seakan-akan engkau akan mati besok. Wa bana qablahu qabla an yadkhula. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang membangun kuburnya sebelum ia memasuki kubur tersebut. Maksudnya membangun kubur bukan berarti menggali kubur, akan tetapi menyiapkan bekal-bekal untuk kita bawa ke dalam kubur. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Sedangkan al-kubur awwalu manzilatil akhirah. Kubur adalah rumah pertama akhirat. Kalau di dunia kita menanam sesuatu yang baik, di akhirat kita pun akan memanen sesuatu yang baik. Tapi kalau di dunia kita menanam sesuatu yang buruk, di akhirat kita pun akan memanen sesuatu yang buruk. Bertobat kita kepada Allah, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan hal apapun, perkara apapun, sesuatu apapun yang menjauhkan hubungan kita dari Allah, apalagi bisa memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebanyak apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu pengampunan Allah lebih besar dari segala perbuatan-perbuatan dosa, maksiat dan kesalahan yang telah kita lakukan. Ingat saudara-saudara, engkau pengen selamat di dunia, pengen selamat di akhirat, pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di akhirat, maka jangan pernah engkau memutuskan hubunganmu dengan Allah dan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala tidak keluarkan kita dari majelis kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan perlindungannya, Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan pengampunannya, Allah berikan keberkahannya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak kita anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, alim dan alimah, abid dan abidah, zahid dan zahidah, wari' dan wari'ah. Allah jadikan anak-anak kita sebagai anak yang bisa membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita rezeki yang barakah, rezeki yang halal dan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala jadikan istri kita istri yang salehah, suami kita suami yang saleh, suami kita bisa menjadi istri imam yang baik, imam yang bisa memimpin istrinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi farfa'il barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena tanggal berapa itu acaranya kemarin? Tanggal 15 kemarin saya nggak bisa hadir karena saya habis ceramah dari Jawa Tengah, langsung saya ceramah ke Banten, kecapean jadi nggak bisa hadir. Makanya pas Ustadz datang kemarin ke pondok, saya bilang udah bikin aja hari Rabu malam Kamis. Saya sekalian ada ceramah di Cipanas sama di mana di bawah sini nggak tahu daerah mana. Nah, makanya akhirnya bisa datang kemarin, alhamdulillah bisa ketemu. Bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ini bukan menjadi tatapan yang terakhir, insyaallah kita bisa berjumpa lagi. Cuma Ustaz ini keyakinannya kurang kuat. Nelponnya sehari bisa 197 kali telepon. Takut anak nggak datang, sampai di acara pakai disusul lagi. Ya, yakinnya belum kuat. Justru kalau hatinya tenang, anak datang. Kalau hatinya ragu-ragu, Habib datang, anak datang, anak nggak datang. Mudah-mudahan dia umur panjang. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.